akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi sektor publik di sekolah. Nah, kenapa sih akuntansi sektor publik itu penting banget di sekolah? Oke, sebelumnya kenalin, aku Katarina Vimeta dengan NPM 235105104 dari Prodi D3 Perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Niken Kusumawardani. Oke, yuk kita masuk ke materi. Apa sih akuntansi sektor publik di sekolah itu? Oke, akuntansi sektor publik di bidang pendidikan atau di sekolah adalah jenis akuntansi yang khusus untuk institusi pendidikan seperti sekolah, universitas, atau lembaga pelatihan lainnya. Nah, terus apa sih karakteristik akuntansi sektor publik di sekolah itu? Oke, yang pertama ada lembaga pendidikan tidak berorientasi pada keuntungan atau non-profit. Jadi ASP di sekolah itu tidak berorientasi pada keuntungan ya, karena dia non-profit. Hal itu dikarenakan lembaga pendidikan untuk menyediakan layanan pendidikan sehingga tidak memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi keuntungan dari lembaga pendidikan atau sekolah itu dari pemerintah, jadi dia tidak mencari keuntungan dari masyarakat. Yang kedua ada laporan keuangan yang spesifik, yaitu laporan keuangan lembaga pendidikan memiliki format dan isi tersendiri dan berfokus pada pertanggungjawaban penggunaan dana publik sehingga lebih spesifik. Jadi dia ada formatnya sendiri dari pemerintah karena nantinya dari ASP di sekolah ini memiliki tanggung jawab atau perlu juga untuk diberitahukan kepada publik ataupun masyarakat. Seperti itu. Nah, yang ketiga, memiliki regulasi khusus. Penerapan akuntansi di bidang pendidikan atau di sekolah dipengaruhi oleh perundang-undangan yang berlaku, baik tingkat nasional maupun internasional, sehingga regulasi atau peraturannya lebih ketat atau khusus. Nah, inilah sekolah itu kan di bawah pengawasan dari pemerintah dan juga masyarakat atau publik ya. Jadi dia mempunyai regulasi yang lebih khusus sendiri. Dia lebih ketat juga gitu. Oke, yuk next ke materi selanjutnya. Nah, apa sih tujuannya itu? Oke, kita bahas. Nah, jadi tujuan dari akuntansi sektor publik di sekolah itu yang pertama ada pertanggungjawaban, yaitu dengan memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang bagaimana sumber daya yang telah dipercayakan oleh pemerintah maupun masyarakat telah digunakan dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Jadi sekolah ini kan titipan dari pemerintah dan juga dari masyarakat untuk dapat menjadi sekolah untuk anak-anaknya juga gitu kan. Jadi pertanggungjawaban ini sangat penting untuk sekolah lakukan supaya pemerintah dan masyarakat pun dapat lebih percaya dan juga sekolah pun bisa memanfaatkan dengan semaksimal dan sebaik mungkin sumber daya yang sudah dipercayakan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Nah, yang kedua itu pengambilan keputusan, yaitu dengan memberikan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program pendidikan. Jadi, itu dia memiliki pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas, yaitu sehingga dapat membantu lembaga pendidikan dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oke, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, prinsip yang berlaku di akuntansi sektor publik di sekolah. Yang pertama itu ada basis akrual. Basis akrual itu apa sih? Nah, basis akrual yaitu pengakuan pendapatan dan beban dilakukan pada periode terjadinya, bukan pada saat kas masuk atau keluar. Jadi pendapatan yang diterima di sekolah itu dilakukan pada periode yang terjadi, jadi bukan saat uang masuk atau keluar gitu. Yang kedua ada matching principle, yaitu dengan dihubungkan dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama. Nah, yang ketiga ada, atau yang terakhir nih, full disclosure, yaitu semua informasi yang relevan dan material harus diungkapkan dalam laporan keuangan gitu. Jadi semua informasi yang relevan itu tuh diungkapin di laporan keuangan tanpa terkecuali. Yang penting itu relevan ya dan penting. Nah, selanjutnya yaitu apa sih peran dan fungsi laporan keuangan? Oke, yang pertama ada menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan organisasi, pelayanan, dan pendidikan dalam pendanaan aktivitasnya serta memenuhi kewajiban dan komitmennya. Jadi perannya itu untuk menyediakan informasi serta mengevaluasi organisasi, pelayanan pendidikan dalam pendanaan gitu. Dan yang kedua, menyediakan informasi mengenai
sumber daya finansial dan alokasi dana. Jadi mau dikemanain sih sumber daya finansial atau keuangan di sekolah ini gitu. Yang ketiga, menyediakan informasi keseluruhan yang berguna untuk mengevaluasi kinerja organisasi pelayanan pendidikan dalam hal efisiensi pencapaian tujuan dan biaya jasa. Nah, yang keempat nih, menyediakan informasi tentang bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi, gimana sih sekolah ini dapat memenuhi kebutuhannya dari uang yang sudah dipercayakan oleh pemerintah. Nah, yang terakhir, menyediakan informasi tentang kondisi keuangan suatu organisasi, pelayanan pendidikan, dan perubahan di dalamnya. Jadi, selama ada pendanaan itu tuh sekolah perlu melakukan laporan itu karena yaitu tadi akan menyediakan informasi kondisi keuangan. Jadi keuangannya tuh dikemanain, entah buat hal-hal yang bermanfaat, buat renovasi sekolah, atau buat kegiatan-kegiatan untuk menunjang siswa dan juga kredibilitas sekolahnya. Nah, adapun siklus akuntansi sektor publik di sekolah. Yang pertama, tahap pencatatan. Jadi, tahap pencatatan ini adalah kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi serta bukti pencatatan. Yang kedua, kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal. Dan yang terakhir, memindah bukukan posting dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar atau worksheet. Nah, yang kedua, tahap pengiktisaran, yaitu penyusunan daftar sisa atau trial balance berdasarkan akun-akun buku besar. Kedua, pembuatan ayat jurnal penyesuaian atau adjusting entities. Yang ketiga, penyusunan neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet. Yang keempat, pembuatan ayat jurnal penutup atau closing entries. Yang kelima, pembuatan neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance. Dan terakhir, pembuatan ayat jurnal pembalik atau reserving entry. Nah, yang terakhir nih, ada tahap laporan. Yang pertama tuh laporan surplus atau defisit. Jadi sekolah tuh untung atau rugi nih dari dana yang udah dikasih pemerintah. Bukan untung atau rugi sih, tapi dananya tuh sisa atau enggak gitu. Nah, yang kedua laporan arus kas, yang ketiga neraca, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Oke, itu aja presentasi dari aku mengenai akuntansi sektor publik di bidang sekolah atau di ranah sekolah. Yang dimana sekolah juga memiliki loh akuntansi sektor publiknya, laporan keuangannya, karena hal tersebut akan menunjang kepercayaan masyarakat atau publik terhadap entitas, terhadap sekolah, bagaimana sekolah dapat menjalankan keuangan atau pendanaan yang sudah dipercayakan, memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin untuk mengembangkan kredibilitas sekolah, akreditasi sekolah, dan juga kualitas-kualitas anak bangsa di dalam sekolah tersebut. Oke, semoga presentasi dari aku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada salahnya, Katrina mohon maaf. Kalau ada lebihnya, Katrina terima kasih. Semoga ilmu ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa menjadi akuntansi atau akuntan yang nantinya di masa depan dapat handal dan juga amanah dan dapat dipercaya. Sekian dari aku, bye-bye. Makasih juga buat Bu Niken.